Hai teman-teman, kenalin aku Wilson dari tim Coder Coach. Di video algoritma series kali ini, kita akan bahas soal yang berasal dari Tokyo Learning Center yang berjudul pendataan berat bebek. Bagi teman-teman yang ingin membaca soal aslinya, dapat menuju website TLX atau dengan cara mengklik link yang ada di halaman deskripsi video ini. Bila sudah, sebelum teman-teman membaca soal ini, saya dapat men-summarize-nya terlebih dahulu supaya nantinya dapat membantu teman-teman untuk membaca soalnya dan mengerti soalnya. Jadi, contoh utama kita pada yang memiliki n ekor bebek, di mana n itu berkisar dari 1 sampai 100.000. Kemudian pada yang juga memiliki sebuah pertanyaan mengenai banyaknya bebek lebih besar dari X dan kurang dari sama dengan Y. Jadi, bebek-bebek tersebut memiliki berat. Gitu. Jadi, kita ditanya, berapakah banyaknya bebek yang memiliki berat lebih dari X dan kurang dari sama dengan Y. Gitu. Di mana berat bebek tersebut berkisar dari 1 sampai 1 miliar, sedangkan untuk pertanyaannya sendiri juga sama dengan seperti banyaknya bebek 1 sampai 100.000. Di sini juga dikatakan berat bebek-bebek tersebut terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kita nggak perlu mengurutkan mereka. Di soal sudah dikatakan mereka sudah terurut. Nah, bagi teman-teman yang ingin memikirkan solusinya terlebih dahulu, dapat mengklik pause video ini. Namun jika sudah, teman dapat menekan tombol play lagi dan kita akan lanjut ke bagian solusi. Baik, jika sudah, mari kita ke bagian ide. Jadi kita ditanya berapa banyak bebek memiliki interval dari X, kurang lebih dari X dan kurang dari sama dengan Y. Jika kita ibaratkan seperti garis lurus, terdapat sebuah garis lurus, di mana bebek-bebek tersebut, berat bebek tersebut menaik, gitu. Jadi jika ini adalah bebek pertama, misalkan ini adalah bebek kedua, tingginya beratnya segitu. Bebek ketiga, kita ibaratkan berat itu sebagai histogram, gitu. Jadi, tapi dia sudah terurut, gitu. 4, 5, 6, gitu. Nah, lalu kita juga diberikan dua buah interval X dan Y, gitu. Jika misalkan di sini adalah X, di sini adalah X, dan di sini adalah Y, maka jawabannya di interval X dan Y ini terdapat 2 ekor bebek. Nah, bagaimana kita cara mencari banyaknya bebek di dalam interval X dan Y tersebut? Karena dapat berupa bebek tersebut besar dari 1 sampai 1 miliar. Gitu. Jadi, kita bisa menggunakan sebuah fungsi, gitu. Sebuah fungsi, nama kita anggap saja F sesuatu, gitu. Fungsi F. Fungsi Fx, gitu misalkan. Fx itu banyaknya bebek yang beratnya memiliki lebih kecil sama dengan X, gitu. Jadi, kalau misalkan di daerah X ada 3 ekor bebek. Di daerah X ada 3 ekor bebek. Dari paling kecil ke lebih kecil sama dengan X. Sedangkan Y terdapat 5 ekor bebek. Gitu. Jadi jawabannya tentu tinggal FY kurang Fx, gitu. Kita banyak yang bebek pada interval X dan Y. Di mana kalau dalam notasinya berarti seperti ini. Gitu. Lebih dari X dan kurang dari sama dengan Y. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari bagaimana cara kita mencarinya, gitu. Pertama, tentu dengan strategi naif, gitu. Kita mengiterasi dari 1 sampai misalnya dari sini Fx, gitu kan. Fx. Misal kalau di sini
masih lebih kecil sama X tambah 1, sini lebih kecil sama X tambah 1, di sini lebih kecil sama X tambah 1. Namun jika yang keempat sudah lebih gede dari X, maka kamu harus nge-break gitu. Nge-break pencarian tersebut gitu. Jadi kira-kira kalau mencari fx gitu, jadi kompleksnya adalah on gitu. Namun di sini dikatakan on itu jika bebek x tersebut terletak di bagian akhir gitu. Jadi worst case-nya on. Nah, jadi jika ada banyak pertanyaan adalah key buah, maka total kompleksitasnya jadi n kali key, di mana n dan key itu berkisar dari 1 sampai 100.000 gitu. Namun dalam kasus terburuknya jika n dan q 100.000 dan bebek tersebut terletak di ujung gitu, di ujung akhir, maka kompleksitasnya bisa menjadi O 100.000 gitu, O 100.000 kuadrat. Maka ini akan mendapat verdict yang kurang baik, yaitu time limit exceeded. Maka dari kita harus menggunakan cara yang lebih pintar, yaitu menggunakan metode binary search. Jadi misalkan kalau misalkan kita awalnya ada 6 bebek gitu kan, kita pakai contoh kasus atau 5 bebek contoh kasus yang ada di masukan input, yaitu 3, 6, 8, 10, dan 20. Beserta indeks mereka, jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu. Jadi ini ada bebek 10 ada bebek keempat, 20 ada bebek kelima, dan 8 itu ada bebek ketiga gitu. Jadi kalau kita binary search, misalnya kita mencari satu nilai fx gitu. Misal x-nya sama dengan x-nya sama dengan 11 gitu kan. Jadi kita harus mencari berapa banyak bebek yang lebih kecil sama dengan 11 gitu. Yang beratnya lebih kecil sama dengan 11. Pertama kita pasang kiri dan kanan gitu di sini. Jadi kiri ini adalah rentang kiri, kanan ini adalah batas rentang kanan kita. Jadi kalau misalkan kita ambil nilai tengahnya, pertama ada di sini, M, maka kita akan membandingkan nilai X tersebut dengan nilai berat bebek yang ada di posisi M. Gitu. Jadi kalau misalkan 11 itu apakah lebih kecil sama dengan bebek ketiga gitu. Jadi kalau bersebelas itu lebih gede, maka kita bisa mengubah yang tadinya M-nya di tengah, sekarang L-nya jadi di tengah, kemudian L-nya hub yang di satu berubah digeser di ke tengah, jadi dari M jadi L gitu. Kemudian rentang kita sekarang adalah 3, 1, ini 4 harusnya, 3, 4, dan 5, di mana L 3 dan R-nya 5. Kemudian kita bikin lagi tengahnya, nilai tengah itu adalah M di indeks keempat. Kemudian kita coba cek apakah indeks keempat ini lebih kecil sama dengan X. Jika iya, maka kita akan menghapus lagi, M-nya dihapus dan L-nya bergeser menjadi di posisi 4 gitu. Sekarang ada dua buah nilai, kita tinggal mengecek apakah 5 ini lebih gede dari X itu. Jika iya, maka kita hapus R-nya kita hapus, kemudian kita ubah L dengan R-nya jadi di tengah, jadi di posisi keempat. Jadi jawaban binary search kita adalah 4. Namun kompleksitas binary search sendiri itu sangat kecil, yaitu jadinya jika kita membagi dua terus gitu, jadi kompleksnya adalah log n. Nah, apa yang dimaksud membagi dua gitu? Jadi kalau misalkan kita ada interval kayak gini, satu garis lurus, kita sudah terurut datanya mana gini. Oh. Jadi kita ada interval garis lurus dan ada bebeknya beratnya menaik gitu.
karena dia menaik, jika kita mempunyai dua buah posisi L dan R, kita ambil nilai tengahnya M di sini, terus kita misalkan bebeknya lebih kecil sama dengan X, maka L-nya pindah ke tengah, ini. Jika L-nya pindah ke tengah, maka separuh dari rentang tersebut sudah hilang, gitu. Tidak perlu jadi metode tempat untuk dicari lagi, gitu. Jadi setengah ini sudah hilang. Begitu pula jika kalau ternyata bebeknya lebih gede dari X, gitu. Jadi sekarang kalau misalnya lebih gede dari X, maka tadinya L-nya digeser, sekarang berubah jadi R-nya yang digeser. Jadi R-nya sekarang di sini. Nah, perpindahan dari L ke tengah atau R ke tengah itu juga memakan habis waktu separuh dari rentang yang dicari. Jadi kalau misalkan kita bagi dua, bagi dua terus gitu sampai tinggal satu apa dua buah nilai, maka kompleksitas kita jadinya log n, 2 log n gitu. Jadi kalau rentangnya adalah n, maka kompleksitasnya adalah 2 log n. Karena kita bagi dua terus. Sebagai contoh, misalkan kalau ada 8 kita bagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, jadi ini ada 3 operasi pembagian, yaitu 3 kali operasi bagi 2, sehingga dia jadi 1 gitu kan. Jadi kalau 2 log 8 itu adalah 3, maka 3 kali pembagian bagi 2 juga menghasilkan 3 kali hasil yang sama, itu 3. Nah, sekarang untuk kompleksitasnya, tadinya kita naif algoritma dari ON kali Q, jadi setiap kali pertanyaan kita cuma perlu waktu 2 log N kali Q. Jadi kompleksitasnya kecil banget. Misal kalau N-nya 100.000, maka kemungkinannya sekitar N-nya 100.000, maka kemungkinannya 2 log N itu sekitar 17 apa 18 gitu. Kecil, teman. Jadi kalau 17 kali Q-nya 100.000, maka 17 kali 100.000 itu di bawah 1 detik. Baik, sekian video part 1 dari saya. Jika teman-teman yang ingin mencoba menyelesaikan soalnya tersebut dapat mengerjakannya terlebih dahulu. Namun jika teman-teman sudah penasaran dan ingin lanjut ke bagian implementasinya, dapat menonton video part 2-nya. Baiklah, dan yang terakhir jangan lupa subscribe dan like video ini di channel Coco Coder. Terima kasih.